Nama saya Rati Pertiwi dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record tentang ringkasan dari 3 video yang sudah saya tonton dan buat. Untuk ringkasan video yang pertama yaitu tentang manajemen operasional pendahuluannya. Fungsi esensial dalam menghasilkan produk, cara pemasarannya menciptakan permintaan, operasinya menghasilkan produk, dan keuangan mengelola uang. Manajemen operasional ini adalah kegiatan yang menghasilkan sebuah produk, barang, ataupun jasa. Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan menciptakan nilai dan bentuk produk melalui proses transformasi input menjadi output. Mengapa kita perlu belajar manajemen operasi? Karena manajemen operasi ialah salah satu esensial pemasaran operasi keuangan di setiap organisasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana produk yang dihasilkan. Yang ketiga, memahami apa yang manajer operasi lakukan. Yang keempat, manajemen operasional ini bertanggung jawab atas modal yang besar. Di sini juga ada 10 keputusan manajemen operasi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, manajemen kualitas. Yang ketiga, desain proses. Yang keempat, lokasi. Yang kelima, desain tata letak. Yang keenam, desain kerja. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Yang delapan, manajemen persediaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Dan yang ke-10, pemeliharaan. Sejarah manajemen operasi. Yang pertama, biaya. Bagaimana menghasilkan produk yang serendah-rendahnya, dan ini terjadi sekitar tahun 1776 sampai dengan tahun 1880-an. Contohnya adalah spesialisasi tenaga kerja. Yang kedua, kualitas di masanya pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1995. Yang ketiga, berfokus pada kostumisasi. Di sini juga menjelaskan karakteristik barangnya. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua, dapat disimpan. Yang ketiga, produksi mendahului konsumsi. Yang keempat, produksi dan konsumsi dapat dilakukan dalam lokasi terpisah. Yang kelima, kontak langsung dengan konsumen rendah. Yang keenam, standar kualitas relatif mudah ditetapkan. Dan juga ada karakteristik jasa. Yang pertama, tidak berbentuk fisik. Yang kedua, tidak dapat disimpan. Yang ketiga, produksi dan konsumsi dilakukan bersamaan. Yang keempat, biasanya terjadi dalam lokasi yang sama. Yang keenam, kontak langsung dengan konsumen tinggi. Yang ketujuh, standar kualitas relatif sukar ditetapkan. Proses transformasinya, yang pertama, fisik seperti perusahaan manufaktur. Yang kedua, lokasi seperti bisnis transportasi atau pergudangan. Yang ketiga, pertukaran seperti bisnis retail. Yang keempat, fisiologikal seperti di rumah sakit. Yang kelima, psikologikal seperti entertainment. Yang keenam, informasi seperti telekomunikasi. Lanjut di ringkasan video yang kedua yang berjudul pengertian manajemen operasi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang memberikan nilai tambah. Berkaitan dengan nilai tambah, ada beberapa jenis tambah atau penambahan manfaat yang dilakukan, yaitu yang pertama, manfaat bentuk,
manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi ini adalah rangkaian dari proses POD core controlling, sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Input dapat berupa material, yang di dalamnya material pokok dan material pembantu. Karyawan, yang di dalamnya keahlian dan keterlatihan. Peralatan, yang di dalamnya terdapat teknologi, sistem teknis bekerjanya sebuah peralatan. Material ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, material pokok atau bahan baku. Bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Yang kedua, material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketiadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi terhenti total. Input karyawan, keahlian dan keterlatihan. Input peralatan teknologi. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun proses yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat proses konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih pula. Ringkasan video yang ketiga tentang sejarah manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan dengan efisien dan efektif dengan bantuan kerjasama dengan orang lain. Fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Pendekatan manajemen, pendekatan klasik terjadi ketika tahun 1800-an. Pendekatan perilaku terjadi ketika tahun 1900-an. Pendekatan sistem terjadi ketika tahun 1930-an. Pendekatan kontingensi terjadi ketika tahun 1960-an. Pendekatan klasik 1800-an. Ada 3 teori utama dalam pendekatan klasik. Yang pertama, teori birokrasi. Teori yang dimana sebuah perusahaan atau organisasi ini seharusnya mempunyai sistem yang mirip dengan pemerintahan. 2. Teori manajemen saintifik. 3. Teori administratif manajemen. Pendekatan perilaku 1900. Manajemen yang lebih menekankan pada perhatian kemanusiaan kepada karyawannya. Pendekatan sistem 1930. Pendekatan ini lebih kepada manajemennya, di mana dalam suatu sistem terdapat bagian-bagian sistem yang mempunyai tugas atau peranan masing-masing, namun tetap kepada konteks sistem tersebut. Pendekatan kontingensi 1960. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan situasional dan menanggapi perbedaan tersebut dengan tepat. Sekian video record yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.